semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Imani Sangla Azhara. Dan di video kali ini kita akan membahas dan belajar tentang model-model literasi informasi. Kali ini aku akan mengambil 5 model literasi informasi. Yang pertama adalah The Seven Pillars of Information Literacy. Yang kedua adalah Empowering 8. Yang ketiga adalah The Big Six. Yang keempat adalah New South Wales Information Process. Dan yang kelima adalah ACRL, Framework for Information Literacy for Higher Education. Sebelum kita masuk ke poin inti, kita akan membahas lagi tentang apakah itu model literasi informasi. Jadi, model literasi informasi itu adalah kerangka atau sebuah panduan sistematis yang dirancang untuk membantu seseorang dalam menyadari bahwa ia membutuhkan sebuah informasi, mengetahui cara menemukan informasi yang dibutuhkan tersebut, dan dapat mengevaluasi dari kualitas informasi yang telah didapatkan. Selain itu, setelah mengevaluasi, kita juga bisa menggunakan informasi dan bisa mengkomunikasikannya secara etis dan sesuai dengan konteks. Oke, sekarang kita masuk ke model literasi yang pertama, yaitu The Seven Pillars of Information Literacy. Oke, model ini itu dikembangkan oleh SCONUL atau Society of College, National and University Libraries dan terdiri dari 7 pilar. Yang pertama adalah identify atau mengidentifikasi kebutuhan informasi. Kemampuan menyadari bahwa ada kebutuhan informasi untuk menyelesaikan tugas atau menjawab suatu pertanyaan yang muncul di pikiran kita. Dan yang kedua adalah scope atau menentukan ruang lingkup informasi, yaitu mampu mengetahui jenis dan sumber informasi apa saja yang tersedia, termasuk memilih sumber terpercaya dan relevan. Dan yang ketiga adalah plan atau merencanakan strategi pencarian, yaitu menyusun bagaimana rencana cara mendapatkan informasi seperti menentukan kata kunci, memilih database, dan memutuskan media mana yang akan digunakan untuk pencariannya nanti. Dan yang selanjutnya adalah gather atau mengakses informasi, yaitu menunjukkan kemampuan untuk mengakses informasi secara efektif dan efisien, termasuk menggunakan katalog perpustakaan, search engine, atau alat bantu lainnya. Dan yang kelima adalah evaluate atau mengevaluasi informasi yang sudah didapatkan, menganalisis kualitas dan relevansi informasi yang ditemukan, termasuk mengetahui keakuratan, kredibilitas, dan lain-lain. Yang keenam adalah manage atau mengorganisasikan informasi, yaitu kemampuan menyimpan, mencatat, dan mengelola informasi dengan baik agar mudah diakses kembali oleh kita. Bisa dengan membuat catatan kutipan atau menggunakan aplikasi bibliografi seperti Mendeley dan Zotero. Dan pilar terakhir untuk The Seven Pillars of Information Literacy ini adalah present atau mempresentasikan informasi, yaitu menyampaikan hasil informasi yang telah ditemukan secara jelas dan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Bisa dalam bentuk presentasi, makalah, ataupun lain-lainnya. Dan kita masuk ke model literasi informasi yang kedua, yaitu The Big Six. Model ini dicetuskan oleh Eisenberg dan Berkowitz. Model ini itu bisa diibaratkan sebagai langkah-langkah menyelesaikan tugas atau masalah dari informasi. Yang pertama adalah task definition, yaitu menentukan apa informasi yang dibutuhkan oleh kita. Misalnya, kita ditugaskan untuk membuat makalah tentang perpustakaan sehingga kita akan mencari informasi tentang perpustakaan tersebut. Dan yang kedua adalah information seeking strategies atau mengidentifikasi semua sumber yang mungkin digunakan seperti buku, artikel, jurnal, internet, ataupun wawancara. Dan dengan itu kita bisa menimbang dan memilih sumber terbaik yang paling relevan. Yang ketiga adalah location and access, yaitu menemukan lokasi sumber yang dipilih seperti perpustakaan, website, ataupun database, dan mengaksesnya dengan efektif. Lanjut, yang keempat adalah use of information, yaitu membaca, menyimak, atau mencatat informasi dari sumber, menentukan mana bagian yang paling penting dan mana yang tidak dibutuhkan, sehingga kita bisa mengutip atau mencatat sesuai etika akademik yang kita butuhkan dengan informasi. Dan yang kelima adalah synthesis, atau menggabungkan informasi dari berbagai sumber, menyusun ulang menjadi karya sendiri seperti esai, artikel, dan lain-lain. Dan yang terakhir dari model ini adalah evaluation, atau menilai efektivitas proses pencarian dan hasil akhir. Apakah informasi yang sudah kita temukan itu relevan dengan kebutuhan kita, atau mungkin kita bisa menemukan informasi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, dan model selanjutnya adalah Empowering 8 yang dicetuskan oleh UNESCO. Jadi model ini mendorong berpikir kritis dan reflektif sepanjang proses informasi. Kita masuk ke model literasi informasi yang ketiga. Pilar yang pertama dari Empowering 8 ini adalah identify atau mengenali adanya kebutuhan informasi.
seperti yang sudah saya dijelaskan sebelumnya di model literasi sebelumnya ya. Dan yang kedua adalah explore atau menelusuri berbagai kemungkinan sumber, mencari dari buku, internet, website atau yang lain-lain. Dan yang selanjutnya atau yang ketiga adalah select atau menilai dan memilih informasi yang paling berguna dan terpercaya, misalnya memilih jurnal ilmiah daripada blog. Dan yang keempat adalah organize atau menyusun informasi dengan cara yang logis serta mudah dipahami. Bisa dalam bentuk mind map ataupun lain-lain ya, banyak contohnya. Yang kelima adalah create atau membuat sesuatu dari informasi yang didapat, yaitu seperti membuat artikel, membuat esai, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah present atau menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain secara tepat sasaran, bisa dari lisan, tulisan, maupun digital. Dan yang selanjutnya yang ketujuh adalah assess atau mengevaluasi informasi dan cara kita menggunakannya. Apakah sudah cukup mendalami dengan informasi tersebut, apakah sudah objektif, seperti itu. Dan tahap yang terakhir adalah apply atau menggunakan informasi dalam kehidupan nyata untuk keputusan, tindakan, ataupun sikap yang kita lakukan. Dan kita masuk ke model literasi yang keempat, yaitu New South Wales Information Process. Jadi model ini sangat aplikatif untuk belajar di sekolah. Adapun pilar-pilarnya, yang pertama adalah defining atau memahami dan menjabarkan apa tugasnya, pertanyaannya, atau masalahnya. Misalnya, saya perlu tahu pengaruh media terhadap anak-anak. Jadi kan kita sudah mengidentifikasi ya, sudah mengetahui kebutuhan informasi kita. Dan yang kedua adalah locating atau mencari tempat sumber informasi yang bisa kita dapat dari katalog, Google, wawancara, dan lain. Dan yang ketiga adalah selecting atau menilai informasi mana yang paling relevan dan akurat untuk tujuan kebutuhan kita. Dan yang keempat adalah organizing atau mengelola informasi menjadi susunan yang jelas untuk argumen, data, grafik, dan lain. Yang kelima adalah presenting atau menyusun hasil riset yang sudah kita tata sebelumnya, sudah kita temukan sebelumnya ke dalam bentuk yang sesuai tujuan seperti laporan, infografis atau lain-lain sesuai dengan tujuan kita ya. Dan yang terakhir dari model literasi ini adalah assessing, yaitu mengevaluasi hasil akhir dan seluruh prosesnya. Dan model terakhir yang akan dibahas di video kali ini adalah ACRL, Framework for Information Literacy for Higher Education, yaitu model ini berbasis konsep threshold atau ambang berpikir baru yang harus dilalui oleh mahasiswa. Adapun pilar yang pertama adalah authority is constructed and contextual, yaitu otoritas sumber bergantung dengan konteks. Misalnya, dokter ahli gizi lebih berotoritas bicara tentang diet daripada pustakawan misalnya. Dan yang kedua adalah information creation as a process, yaitu informasi tidak lahir instan, ada proses kreatif, ada proses untuk membentuk informasi itu menjadi relevan di baliknya. Contohnya adalah sebuah artikel ilmiah yang pasti melewati proses riset, review, dan revisi sehingga bisa menghasilkan informasi yang lebih relevan. Yang ketiga adalah information has value, informasi itu berharga secara ekonomi, legal, dan sosial, sehingga kita harus menghargainya dengan etika, seperti harus menyebutkan sumber dari karya yang telah kita buat. Jadi harus menyertakan sumber dari informasi yang telah kita temukan sehingga bisa menghindari dari plagiasi. Yang keempat adalah research as inquiry, adalah riset adalah proses eksplorasi terus-menerus. Pertanyaan riset bisa berkembang seiring proses berlangsung. Dan yang kelima adalah scholarship as conversation, atau dunia ilmiah adalah percakapan yang berisi tentang argumen, sanggahan, diskusi terus-menerus, sehingga setiap artikel, jurnal, atau tesis itu adalah bagian dari percakapan. Dan pilar yang terakhir di model ACRL ini adalah searching as strategic exploration, yaitu mencari informasi itu membutuhkan sebuah strategi, bukan asal ketik. Jadi harus bisa mengembangkan kata kunci yang baik, contohnya dengan menggunakan operator boolean yang yes or are not, atau bisa menggunakan filter-filter dan lain sebagainya. Oke, mungkin di sini banyak banget teman-teman yang bertanya, kenapa sih harus ada model literasi informasi? Kenapa harus menggunakan model literasi informasi itu, kenapa? Sepenting apa sih model literasi informasi itu? Jadi teman-teman, model literasi informasi itu penting karena yang pasti dengan model literasi informasi akan memberikan kita kerangka berpikir sehingga dapat membantu seseorang secara sistematis mampu memahami proses pencarian hingga pemanfaatan sebuah informasi itu sendiri.
Dan selanjutnya adalah meningkatkan berpikir kritis kita. Jadi seseorang itu dilatih untuk mampu mengevaluasi informasi yang telah diterima, bukan dengan menerima informasi yang mentah-mentah. Apalagi sekarang sudah masuk di era digital di mana banyak banget informasi yang telah kita terima di platform manapun, apalagi banjir informasi ya. Jadi kita dengan kemampuan mengetahui model literasi ini, kita bisa membedakan antara informasi yang valid dan informasi yang hoax. Oke teman-teman, mungkin itu aja video pembelajaran kali ini dan semoga bermanfaat untuk aku dan untuk kamu. Dan terima kasih, dan jangan lupa untuk mengaplikasikan model literasi ini dalam kegiatan sehari-hari kita, karena literasi informasi itu adalah lifelong learning. Kita belajar sepanjang hayat dengan literasi informasi, sehingga dengan kedepannya hidup kita bisa bermanfaat untuk kita dan untuk yang lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.